Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang selalu pantengin Box Review Film. Oke, kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Mazur Grong Palague Doctor yang dirilis tahun 2021. Menceritakan tentang Mayor Igor Grong, detektif kepolisian di kota San Petersburg, Rusia. Ia adalah polisi ambisi yang tidak pernah mematuhi aturan, tidak suka bekerja sama dengan anggota kepolisian lainnya. Ia selalu menyelesaikan kasus dan mengejar para kriminal dengan caranya sendiri. Seringkali dalam bertugas, ia membuat masalah seperti merusak fasilitas kota, merusak jalanan, hingga mencuri mobil sampah untuk mengejar perampok. Cerita berawal, ada segerombolan anak nakal ngejar-ngejar seekor anjing di pinggir pantai. Mereka menimpuknya dengan ranting dan batu sehingga si anjing terjebak ke dalam jaring ikan. Saat nyaris dihantam batu besar, dari arah belakang datang seorang anak pemberani yang mengakibatkan si anak itu dikeroyok rame-rame. 20 tahun kemudian, di tengah jalan, detektif Igor berlari kencang mengejar para perampok bank. Uang curiannya bertebaran ke tengah jalan. Kayaknya orang-orang di sana masih pada mager. Kalau di Indo lihat hujan duit, kira-kira gimana ya guys? Di pertigaan, bus umum mengalami insiden terhenti di tengah jalan. Kemudian nekat menerobos badan bus hingga bolong. Igor kejar hingga ia berhasil masuk ke dalam mobil. Sayangnya Igor malah kena tembak sampai terpental keluar. Di sini kita semua pada heran, lah kok pemeran utamanya udah metong. Gimana ini aturannya, Brody? Tenang guys, ternyata itu cuman hayalan Igor. Dia lagi mikir-mikir gimana cara menangkap si pencuri mumpung mobilnya masih nyangkut. Nah, aksi ini baru beneran. Igor hajar si perampok di dalam mobil, namun ia terpental lagi keluar. Ternyata Igor masih mikir-mikir. Sorry, Mimin salah prediksi. Adegan selanjutnya Igor ujug-ujug ada di atas mobil. Dan apakah ini adegan tipu-tipu? Ternyata Igor sedang menguji kesabaran kita guys. Beberapa menit kemudian si perampok berhasil dihadang polisi. Dari arah kanan dihantam mobil sampah yang dimana supirnya ternyata si Igor. Saat itu, Inspektur Fyodor yang merupakan atasan Igor sedang mengadakan peresmian pembuatan patung. Tiba-tiba Fyodor melongo melihat ada mobil melaju kencang ke arah kerumunan. Ambiarlah sudah acaranya. Oke, kali ini kita diperkenalkan dengan salah satu tokoh culun yang bernama Dima. Ia baru keterima kerja di kantor polisi San Petersburg sebagai pembuat sketsa wajah. Lalu ada seorang petugas membawa Dima berkeliling kantor. Selang beberapa jam, Inspektur Fyodor datang dengan wajah penuh amarah. Sudah pasti ia jengkel atas kejadian yang telah dilakukan Igor. Status Igor kini telah menjadi tahanan sementara. Ia disuruh menghadap ke ruangan Inspektur Fyodor. Seperti biasa, Igor menaruh selembar uang sebagai taruhan apakah ia dipecat atau tidak. Hingga semua rekan-rekannya antusias mengikuti permainannya. Ia disuruh menulis pernyataan mengundurkan diri karena Fyodor sudah hilang kesabaran menghadapi cara kerjanya. Setelah itu, tanpa beban, Igor menyerahkan surat dan lencananya. Igor keluar
menjadi bahan perhatian semua orang. Ia sudah pasti akan dipecat, yang dimana aturannya jika dipecat, uang itu menjadi milik Igor. Dan Igor memberikannya kepada si kakek tua yang kebetulan sedang membuat laporan kehilangan dompet. Ada dua kasus heboh yang telah terjadi di Saint Petersburg yang dimana pelakunya lolos dari hukum. Kasus pembunuhan terhadap Liza Makarova, seorang anak dari panti asuhan yang dilakukan oleh Kirill Grechkin, putra miliarder terkenal. Gadis malang itu telah ditabrak oleh mobil mewahnya si Kirill. Di dalam persidangan, ada seorang saksi bernama Alexei. Saat kejadian, ia bersama korban sedang membeli es krim. Tingkah Kirill sangat mengenaskan. Mentang-mentang banyak uang, dia tidak takut sama sekali dengan keputusan pengadilan. Akhirnya Kirill terbebas dari tuduhan. Alexei emosi, untungnya ada Igor berusaha menenangkannya. Lalu Igor bertemu dengan Tatiana, ia merupakan salah satu pengurus rumah panti asuhan. Igor memberikan kontaknya, jika ada masalah Tatiana dapat segera menghubunginya. Igor balik ke apartemennya. Dia hidup single tanpa kekasih dan teman. Saat sedang asik 6 bulan krimer semprot, tiba-tiba telepon Nokia jadulnya berbunyi. Mendapatkan pesan dari Fyodor, disuruh datang ke rumahnya. Kini cerita masuk ke dalam kisah seorang pembuat aplikasi Vimes, merupakan aplikasi jejaring sosial yang diciptakan oleh Sergei. Saat itu Sergei didampingi sahabatnya bernama Oleg. Sergei tegang, takut fitur barunya tidak disukai banyak orang. Ketika ia mulai presentasi, tiba-tiba layar monitornya memposting berita tentang terbebasnya Kirill dari hukum. Sergei ingin acaranya dibatalkan dan diundur di lain waktu. Di dalam kantor, ia kesal. Aplikasi yang seharusnya jadi media pertemanan dan perdamaian malah diposting dengan berita kriminal. Maraknya berita kejahatan dan hukum yang mudah dibeli mendorong Sergei ingin membuat aplikasinya sebagai wadah apresiasi menyuarakan keadilan. Fyodor melakukan pertemuan dengan Igor, bermaksud ingin mengajaknya makan sekalian menyuruhnya untuk kembali bekerja. Kemudian Tatiana menelpon Igor bahwa Alexei menghilang dan takut terjadi sesuatu. Kirill telah diserang oleh seseorang yang mengenakan jubah hitam dan topeng kepala burung. Ia berusaha kabur memasuki mobil mewahnya. Si pria bertopeng menyemburkan pelontar api dengan kekuatan tinggi hingga mobilnya meledak. Igor memergoki aksi si pria bertopeng, lalu menimpuknya dengan batu. Namun itu hanya hayalan karena yang aslinya seperti ini. Nampaknya adegan Jong menjadi ciri khas yang sangat memukau di film ini. Lalu Fyodor datang memberikan rencana Igor, kemudian diperintah menemui Alexei di ruang interogasi. Ternyata Alexei tidak mengetahui tentang si pria bertopeng, namun ia sangat senang dan menjulukinya sebagai pahlawan sejati. Sejak kejadian itu, ia merasa tertantang ingin menyelidiki lebih dalam lagi mengenai target dengan kekuatan pelontar api. Pulang dari kantor, di tengah jalan ada seorang wanita dikejar-kejar preman. Igor kebetulan lewat dan menghajar si preman, kemudian menolong wanita tersebut dibawa ke apartemennya. Setelah diobati, si perempuan minta dibikinin teh. Igor pun bergegas ke dapur dan ternyata si perempuan berusaha memperdaya Igor dengan maksud ingin mencuri data penelitiannya tentang si pria bertopeng. Setelah berhasil, ia langsung kabur dan menemui kedua preman bayarannya. Sergei kedatangan si pria bertopeng. Ternyata di balik aksi yang menggemparkan itu, Oleglah pelakunya. Ты хоть понимаешь,
Bermaksud ingin membantu impian Sergei menegakkan keadilan secara nyata dan real ketimbang harus melalui media sosial. Sergei tidak mengharapkan keadilan dicapai dengan cara membunuh. Oleg hanya ingin membuktikan itulah cara satu-satunya menyelamatkan kota yang telah digerogoti wabah korupsi, keserakahan, dan pelanggaran hukum. Melalui aplikasi Vimes, Oleg mulai menyebarkan pesan bahwa ia akan menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan yang dilakukan oleh penguasa dan orang-orang kaya yang zalim. Ia menyatakan dirinya sebagai dokter wabah. Target dokter wabah yang kedua menimpa Olga Isayeva, pemilik bank yang tidak mau bertanggung jawab terhadap nasabahnya. Olga diikat di balik tiang. Setelah itu ia dikalungkan sejenis bom berkekuatan tinggi. Setelah meledak, dokter wabah sebarkan uangnya ke jalanan. Atas aksinya itu, dokter wabah mulai trending topik, menyatakan perang terhadap orang-orang yang berpengaruh. Terjadilah pro dan kontra di kalangan para netizen. Di internet, hampir 90% mendukung aksi dokter wabah. Esoknya saat Igor berada di TKP, tibalah seorang detektif senior dari Moskow bernama Yevgeny yang akan mengambil alih kasus dokter wabah. Fyodor tidak bermaksud menyingkirkan Igor dikarenakan keputusannya langsung dari atasan tertinggi. Sebagai gantinya, Fyodor akan memberikan kasus baru yang jauh lebih menantang. Ternyata ia mendapatkan kasus super aneh menyelidiki gembok pencuri 12 item kulkas. Dan kali ini Igor didampingi Dima karena ia dilarang menjalankan kasus sendirian. Meskipun bete, Igor tetap mau menyelidiki kasus tersebut. Mereka masuk ke dalam pasar tradisional di pinggiran kota yang kotor dan bau. Ia menemui seorang preman pasar dan ingin mengorek sebuah informasi penting tentang kasus pencurian 12 item kulkas. Setelah berhasil mendapatkan daftar nama, Igor langsung melakukan eksekusi ke beberapa tempat. Dalam waktu singkat, ia mampu selesaikan misinya, lalu menyuruh Dima kembali ke kantor untuk membuat laporannya. Igor kembali penasaran terhadap kasus dokter wabah. Kemudian ia menemui Sergei di kantornya, menanyakan perihal si pemilik akun yang telah mengunggah video dokter wabah ke dalam aplikasi Vimes. Sergei mengaku bahwa ia menciptakan aplikasi dengan sistem hak privasi penuh terhadap pelanggannya demi kebebasan berbicara sehingga Sergei tidak memiliki akses sedikit pun. Di dalam kantor, Dima menunjukkan acara berita yang dibawakan seorang jurnalis bernama Yulia membahas tentang dokter wabah. Setelah diperhatikan, ternyata dia adalah perempuan yang tempo hari ditolong oleh Igor di apartemennya dan ketahuan telah mencuri data penyelidikan milik Igor. Igor gercep menyambangi apartemen Yulia. Dia berhasil masuk dan membobol jendelanya. Di sana Igor mengancam Yulia agar tidak melibatkan diri terhadap kasus dokter wabah. Jika masih ngeyel, maka Igor akan menjebloskannya ke penjara.